Wasil, petuah bijak. Alhamdulillah, sugeng rawuh beliau guru besar madhab syafi'i dan ilmu qiraat dari Al-Azhar As-Syarif Mesir, Syekh As-Sayyid Abdul Aziz Ahmad Al-Syahawi Al-Husaini. Beliau sampun pinarak teng ajeng alhamdulillah. Mboten kesupen pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah panjenenganipun Romo Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Kalih pangestunipun niku alhamdulillah ibu kawula biasane mboten rawuh karena mungkin ya ada Bu Khofifah, mungkin punya Lamaatul Waridah. Pangestunipun beliau jimat, saya doakan beliau sehat panjang umur. Nggih. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ini nikmat yang sangat luar biasa bagi kita semua. Jadi yang dinamakan santri itu, kalau makna secara spesifiknya, santri itu ya orang-orang yang mondok di pesantren itu, kalau makna secara spesifiknya. Tapi ketika kita berbicara tentang santri, yang dimaksud santri itu siapapun, entah itu beliau itu menjadi pengusaha, entah beliau itu menjadi TNI, menjadi polisi, menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur, menjadi bupati, atau menjadi apapun itu, selagi dalam perjalanan hidupnya dia itu mengikuti dawuh-dawuhnya ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia tidak pernah tidur di pondok pesantren, dia juga termasuk santri. Jadi kalau makna spesifiknya orang-orang yang pernah tidur di pondok pesantren ngaji bersama kiai. Tapi kalau makna luasnya berbicara tentang santri, siapapun itu, mau orang yang jualan di pasar, mau orang yang nge-grab, mau orang yang bekerja di mana, kerja apapun itu, tapi dalam perjalanan hidupnya dia selalu mengikuti dawuh-dawuhnya ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika dia itu berdagang, dia berdagang dengan benar, mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia itu bekerja, dia bekerja dengan benar, sejalan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang seperti ini juga termasuk santri. Artinya momentum peringatan hari santri memang yang ingin memperingati atau yang keharusan memperingati itu ya luas. Tidak harus santri atau alumni-alumni pondok pesantren. Jadi kaya panjenengan garangan-garangan ngeten iki kok dalam hari-harinya mungkin karo masak, karo ngrungokne ngaji, mungkin karo nyapo, karo ngrungokne ngaji. Kemudian dalam perjalanan hidupnya mengikuti ulama tersebut. Nah, niku juga termasuk santri. Lah, santri itu harus disyukuri. Karena apa? Santri itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang ditakdir bisa menjadi santri, tidak semua orang. Makanya santri itu kalau di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu sendiri, hidup ini semisal tidak mendapatkan petunjuk, ini dia repot banget. Semisal saya, tadi malam saya ini ngaji di Kudus bersama Gubernur Jawa Tengah, bersama jajarannya, bupati-bupati se-Jawa Tengah. Kemudian geser ke sini, karena sore harus di sekolahnya Bu Khofifah dulu, sore tadi Khadijah, akhirnya malam ke sini. Nah, semisal saya ini tidak mendapatkan petunjuk, mungkin supir saya, mungkin Yadi itu mungkin bingung, waktunya belok nggak belok, wae nganan nggak nganan, wae ngiri nggak ngiri. Mungkin sampai malam ini belum ketemu saya sampai Surabaya. Mungkin bisa nyasar, mungkin nyasar ke Banyuwangi lah, mungkin nyasar kemana. Ini kalau nggak mendapatkan petunjuk, ya kayak jenengan itu, mungkin mau nyari rumahnya Gus Idam, mungkin mau nyari markas Sabilu Tobah, mepe error. HP ini error, kadung rombongan di kudung kaya korden kabeh, kaya umbul-umbul kabeh. Pengen ning omahe Gus Idam, wayahe jadwale jam 4 kudu teko kono, krana arep ngaplik. Dilalah gak entuk petunjuk. Tujuane ning Blitar, mepe ngarah ning makam Bung Karno. Digoleki nek malah ngarah nek teko Malang, ngarah nek teko Kediri lah, gak ketemu-ketemu. Akhirnya ya gak nyampe tujuan. Lah ketika berbicara seorang santri, santri itu adalah orang-orang yang dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kok bisa Gus? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Faman yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang itu kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi yashrah sadrahu lil Islam, kelapangan dada, keluasan hati untuk memeluk, untuk mempelajari agama Islam. Nah, orang-orang yang lapang dada, lapang hati, mempelajari agama Islam itu siapa? Kalau yang ada saat ini, ya santri, ya jamaah-jamaah yang istiqomah mengikuti kiai yang menjelaskan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih jenengan-jenengan niki. Niku jenengan niku dipilih karo Gusti Allah untuk petunjuk. Makane walaupun kadang udan nek wis ngomong ning ngaji panggah mangkat. Walaupun mungkin kadang dihina, kayak katanya Pak Sabar tadi, saya jadi ingat. Saya itu dulu waktu jadi santri, saya mondok di Pondok Salaf, saya itu masak sendiri. Sama punyanya awalnya nggak boleh, tapi saya itu pengen tirakat, poso. Sekarang kan sudah kurus loh, dulu lebih kurus saya. Luwih kuru nek ketok mongso. Paling cocok cara cetuk jenengan nggak dikei sego paling, dikirimi ya. Wong buka pipa sampai saat ini kayak melas ngoten kalih kula. Cetuk umroh kirimi panganan. Kula mau ning hotel kirimi parcel. Ketoke welas paling Gusti kurang gizi paling. Lah waktu saya mondok di pesantren dulu lebih parah. Kuru, sandal gak duwe. Tapi ketika ditanya ibu saya, "Le kurang apa?" Cukup. Memang saya sengaja pengen tirakat. Dilalah waktu pulang, Pak Jenderal, waktu pulang teman-teman saya itu bilang, "Gus, golek apa mondok? Mondok ki golek apa? Aku wis kerja, HP ku apik." Waktu saya mondok itu rokok mutil saya Pak Jenderal. Teman saya sudah pak-pakan karena di rumah sudah bekerja. Saya sempat bingung, iya apa aku ki kleru. Tapi saya balik lagi ke pondok. Kemudian Mbah Yai dawuh, "Pokoknya ngaji. La alimah maqbud." Uang ini ngalim, uang ini duwe ilmu, ora bakal putus saka rahmate Gusti Allah. Wis to Le, sok kitab kok buka duit. Ben mulih kitab tak buka pangga gak duwe duit. Momet akhirnya aku, iki sing bener sapa iki aku? Kancaku apa sapa? Dibuli terus. Gus kok tambah kuru ketok melas. Anake bunyai paring rakopen sampean. Budrek nek sirahku. Ki piye iki? Akhirnya terus saya ngaji. Akhirnya sampai kemudian ayah saya sakit stroke 2 tahun, saya di rumah. Lah cita-citanya ayah saya itu ngedep dampar ngaji kitab, kemudian syukur-syukur gelem istiqomah ngimami jamaah santri-santri itu. Nah sampai sekarang yang saya bisa lakukan, keinginan abah saya itu masih ngaji ngedep dampar tok. Wah nek ngimami istiqomah wabot. Apa nek garangan-garangan kuwi kene wiritan ngalih kabeh. Margono jak jamaah ngono kene wiritan ilang. Jadi dhewe yang wiritan. Akhirnya kula urung iso niki nek istiqomah ngimami ngono urung iso wis. Mungkin dalam 5 waktu berapa kali. Lah, saya dulu dihujat, dibully. Mungkin kamu jadi apa, kamu besok apa. Tapi ya itu tadi, karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Diberi kelapangan dada untuk memeluk, memahami agama Islam. Masya Allah. Sekarang dikit-dikit semuanya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Entuk dekengan pusat. Tapi ketika orang itu tidak dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayatnya dilanjutkan, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja." Ketika dia itu oleh Allah ditakdir menjadi orang yang sesat, orang yang gelap, maka di dalam hatinya yang ada hanyalah kesempitan, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia akan mendaki di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dadi koyo ora mungkin. Dadi uang niku nek pancen ora santri, digenakne, dijelasne masalah santri, yo gak paham. Mungkin kayak jenengan mendengarkan pengajian seperti ini, sholawatan seperti ini, seweneng ayem. Kalau orang memang tidak ditakdir mendapatkan petunjuk, lihat jenengan-jenengan ini kayak kok gelemen ngono kayak oleh opo. Ya kayak dulu waktu saya mondok dibully seperti itu. Sekarang saya seperti ini, ya gak ada yang tanya, tak tunggu sampean. Kon tak enteni, arep tak dudoi kabeh iki lho aku ya. Bojo ya teko dhewe iki lho. Lho bojo kula ya lumayan nek karo Bu Arumi 11-12. Ya ayu bojo kula sak srit ngono lho. Ya ngelem bojone dhewe Mas.
Mungkin Mas Emil tersinggung. Jadi ngoten niku cukup kabeh. Dulu itu waktu saya mondok, saya bingung. Iki sok rabi karo sapa, oleh sapa, bingung saya. Alhamdulillah moro-moro bojo teko dhewe. Walaupun saya itu sejak menikah Pak Jenderal, sejak menikah itu jadwal saya nggak pernah leren. Malah 2 tahun yang lalu 1 hari bisa 3 kali. Kalau 2 tahun ini 1 hari 1 kali. Tapi nggak pernah leren, nggak tahu cetok bojone, nyenggol titike dadi anak. Lho santri ya Pak. Latu-latune kelas rudal. Lah, kuwi ora kaya sampean lembur bedino bang dadi-dadi ya. Sepurane. Nah, lah santri itu memang pilar kemerdekaan ini, Jenderal. Memang pilar bangsa ini. Santri itu memang pilar kemerdekaan, bener-bener itu santri. Karena apa? Sejalan dengan apa yang didahulukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaku umati fi syai'aini. Hancur-hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi 2 hal. Yang pertama apa? Tarkil ilmi. Ketika orang-orang itu mulai meninggalkan ilmu, gak gelem ngaji. Ada pengajian, dia cari apa? Ada orang cari keberkahan, ada syekh dari Mesir, beliau orang alim. Wah ini apa? Gak tertarik. Lah ini bahaya, mulai tarkil ilmi. Dan yang nomor 2, hancurnya umat Rasulullah karena apa? Wajam ilmal. Karena dia itu hanya fokus menumpuk harta saja. Lah makanya di Indonesia ini kita harus bersyukur, ulama-ulama yang hebat luar biasa, santri-santrinya banyak. Ini akan menjadi ketahanan bangsa yang sangat luar biasa. Lho nggih, negara niku nek ora enek sing nyurung ketakwaan ning Gusti Allah, menguatkan keimanan seseorang hamba, katakanlah ulamanya nggak ada, ini bahaya, umat ini nggak stabil. Belum lama ini Mas Emil, Pak Wagub, saya itu jalan-jalan, bener negaranya itu ya maju, jalan-jalan sambil ngaji di Korea. Nah, kalau PMI Korea luar biasa, gubernur PMI Korea itu sebelum ngaji, wah jamaah semua dan mayoritas laki-laki. Tapi kalau berbicara negaranya, mohon maaf, karena nggak ada orang itu jarang yang memiliki agama, apalagi orang yang mengikuti tokoh. Ini kan rapopo ngomong di Korea, kono ora paham basa Jawa to. Ora paham. Nek Kim Jong Un akrab karo aku. Sak leting, sak kelas piye. Ki ra ngantuk, ngapunten Bu Gubernur nggih. Ngenten iki carane ngomongin garangan ngenten iki. Lah, di sana itu Masya Allah, saya jalan-jalan. Awalnya saya diceritain sama PMI itu, Gus, di sini itu parah. Apa parahnya? Orang itu banyak yang nggak punya agama. Jadi siapa tahulah karena keberkahan Gus, nanti orang-orang itu tahu ramenya orang ngaji, ademnya, rahmatnya yang duduk. Siapa tahu nanti ada yang login orang sini, masuk Islam, maksudnya login. Orang kaya awakmu kudu log out ae. Akhirnya ternyata beneran ada satu asli orang Korea ikut login. Nah, emangnya gimana tuh? Di sini itu gimana? Di sini Gus, sudah banyak orang itu izin free child gak gelem metek. Padahal cara dhewe wong muslim ngeten iki, apa neh jenengan umat Kanjeng Nabi, jenengan sampai anake akeh. Lah niki Kanjeng Nabi malah remen. Leres toh? Nah, terus di sini itu tingkat bunuh diri ini tinggi Gus. Ya karena itu tadi tidak ada yang menguatkan keimanan. Loh bunuh diri ini karena nyapa enggak duit mboten Gus, kalau uang di sini banyak. Orang itu di sini uangnya banyak, tapi itu hanya uang. Nah, bunuh diri karena apa? Suwung. Yes bingung karena dhewe jenuh ngoten lho. Moro-moro pengen nyeblok ning laut, moro-moro pengen nopo. Nek jenengan kan mek rencana tok kadang, nek dheke dipek wong liya tok. Lah. Mek gawe status tok kadang, nek arek-arek iki nek gawe status tok kadang. Dheke dipek wong liya langsung gawe status ning WA. Nafas ini sudah enggak ada gunanya. Wah. Aku perjuangkan mati-matian, ternyata dia tidak sesuai dengan janji-janjinya. Wos, langsung hidup ini sudah nggak ada gunanya. Ge status ning WA dilalah sing ngomentari Israel. Tenanan posisi ning diban. Sherlock mangkat jam 2 awan. Bongko awak. Kok bocah dadak atraksi. Ya, di sana itu banyak orang nggak mau melanjutkan nasab. Orang bunuh diri banyak. Karena apa? Nggak ada yang membimbing agama secara tekun.
kayak di Indonesia ini. Di Indonesia kan yo rencana tok ki Mang. Alhamdulillah yo ora enek wong bunuh diri, gitu. Kaya jenengan kepikiran bunuh diri eman-eman, sesuk gak iso ngopi, gitu. Nggih, ibu-ibu arep bunuh diri eman-eman, beh, rasan-rasan jek penak. Lah, wis ngono kuwi. Lah, makanya hancurnya umatnya Rasulullah yaitu tadi tarkil ilmi, mulai meninggalkan ilmu kemudian mulai menumpuk harta. Milo masya Allah, orang-orang yang ditakdir menjadi seorang santri, orang-orang yang mengikuti kiai-kiai yang menjelaskan syariat-syariatnya Allah adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan ayat ini tadi sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Orang itu kalau dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Lah kuncinya agar paham ilmu agama, mengikuti orang-orang yang ahli agama. Siapa orang-orang yang ahli agama? Ulama-ulamanya Allah. Al ulama warasatul anbiya. Maka dari itu kita harus mengikuti kiai sampai menjaga kiai sampai mati. Insya Allah hidup kita akan selamat dan berakhir dengan husnul khotimah. Jadi kesimpulannya, seorang santri adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang terbaik dalam hidupnya. Semoga kita semua istiqomah menjadi santri sampai mati. Akan tetapi kita jangan cuma asal-asalan banggan-bangganan tok. Wah, kula niku santri Gus, kula niku ST-nya Gus, kula niku wah derek kiai-nya Gus. Kita juga harus paham maknane santri niku napa. Aja mek gondowo men ST-nya tok. Aja mek dowo men derek kiai tok. Tapi kita harus paham. Jadi ada ulama ahli sunnah wal jamaah, beliau memperinci, menjelaskan tentang maknanya santri. Santri itu kalimatnya, ini kalau dipreteli hurufnya ada 5. Yang pertama apa? Sin. Sin ini kata ulama ahli sunnah wal jamaah bimakna salikun ilal akhirah. Orang itu kalau mengaku dirinya santri, dalam setiap aktivitas kehidupannya prioritas utamanya adalah akhirat. Beliau mau jadi apapun, dia mau jadi apapun, prioritas utamanya akhirat. Maksudnya gimana Gus? Semisal mau dagang, bekerja, jualan ning PGS, mau ning ndi, ning mall, niate nyambut gawe iki mang ora krana numpuk bondo, akeh-akehan bondo mboten, menyelamatkan keluarganya dan dirinya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja biar enggak toma, biar enggak mengharap pemberian orang. Saya bekerja itu biar saya itu menyelamatkan keluarga saya itu biar mungkin mohon maaf enggak nyuri, enggak apa dan sebagainya. Lah ini penting. Mungkin ketika nanti menjadi TNI kayak Pak Dam, wah ini pengabdian, ini menjaga bangsa ini. Tujuannya akhirat. Menjadi gubernur seperti Ibu Khofifah, tujuannya akhirat, mengabdi terhadap masyarakat. Nah ini sin yang ada di kalimat santri itu yaitu salikun ilal akhirah, orang yang menempuh jalan untuk menuju kehidupan akhirat. Atau dalam singkatnya, dalam setiap aktivitasnya prioritas utamanya adalah akhirat. Kayak jenengan ngaji, wah aku kok mangkat awal jam 1, jam 2. Tujuannya orang kok nggak diceluk Gus Idam, Gus kula rondo. Padahal bojone ning omah sing urip ngopi. Lah, tapi tujuannya aku pengen ngarep, pengen ngrungokne Gus ngaji, pengen mirsani kok jedeg, pengen ngaji golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah, niat akhirat. Kamu tolabul ilmi, ngaji, sekolah dan sebagainya. Saya ingin mengurangi kebodohan, menggapai ridhonya Allah. Karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tolabul ilmi itu hukumnya wajib. Nah itu niatnya niat akhirat. Mau menjadi apapun niatnya niat akhirat. Nah ketika seseorang dalam setiap langkahnya, kamu ngasong, niatmu bekerja untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu, ku anfusakum wa alikum nar, dari api neraka, dari keburukan-keburukan dunia, kamu niati seperti itu.
Lah ketika seseorang niatnya niat akhirat, apa yang akan dia dapatkan? Mangkanat al akhiratu hammahu, itu kata Rasulullah. Barang siapa yang tujuan utamanya dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, orang tersebut akan diberi kekayaan di dalam hatinya. Hatine ayem, hatine tentrem. Contohnya kok jamaah ST itu, kadang tak tanya, kemarin saya ngaji di Grobogan itu tak tanya, perjalanan berapa jam dari kabupaten sebelahnya, naik apa? Gitu, sepur odong-odong gitu, sepur kelinci. Ini hati saya mikir nggak nutut, pikiran saya nggak nutut. 2 jam naik sepur kelinci. Bu, bapaknya apa linu, apa gak ngapal? Sepur kelinci, 2 jam. Kehujanan kemana? Mboten Gus seneng karena mau ngaji. Setelah itu nunggu saya mulai jam 3 sore sampai saya datang jam 9. Ngoten niku mboten boyok, mboten Gus seneng. Karena apa? Dia memiliki tujuan akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Hatinya kaya. Kaya hati itu di mana? Tentrem. Makanya kayak Ibu Khofifah ini tadi jadwalnya di mana? Kemarin jadwalnya di Lirboyo, hari santri sama Habib Syekh. Makanya istri saya izin nggak ikut, mohon maaf kurang sehat karena kemarin sudah ketemu ibu, kemarin ketemu di Lirboyo waktu sholatan Habib Syekh. Setelah itu Ibu Khofifah paginya kemana, siangnya kemana, malam ini di sini. Masya Allah, besok masih ada jadwal lagi. Kenapa kok beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena tujuannya mungkin tujuan akhirat. Akhirnya hatinya bahagia, seneng, dilakoni, nyaman naik. Itu. Dan ketika seseorang itu dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat, wa jama'alahu samlahu, ketika dia itu memiliki urusan atau masalah apapun, masalahnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dekengan pusat biyen gak duwe duit, arep rabi gak duwe duit, anaknya arep lahir gak duwe duit, anaknya arep sekolah gak duwe duit, tapi dilalah cukup insyaallah beres. Duwe penyakit dilalah ditambani opo bodreksin kontreksin mari kabeh, lorone murah-murah, gak usah angel-angel, beres urusannya beres. Lah ini istimewanya kalau seseorang itu memiliki tujuan utamanya akhirat. Dan tujuan utama akhirat ini adalah maknanya sin di kalimat santri. Setelah sin hurufnya apa? Nun. Kok enek sing muni ya ki piye to? Wong santri iso teko ya barang ki lho piye? Ya apa kelingan bojomu apa piye to iki? Jadi setelah sin hurufnya nun. Kalau orang memang benar-benar mengaku santri, dia harus berusaha naibun anil masyayikh. Dia harus mampu menjadi pengganti gurunya dimanapun dia berada. Ini yang berat. Gus, maksudnya pengganti gurunya dimanapun berada ini pripun? Naibun anil masyayikh ini Gus. Nyun sewu, semisal jenengan mengaku santrinya kiai siapa, ulama siapa. Ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris ilmunya Nabi. Lah Nabi tujuan utamanya di dunia ini adalah uswah hasanah, memberi suri tauladan yang baik. Lah pewarisnya adalah ulama. Lah ketika seseorang itu mengaku santrinya ulama, dia harus menjadi naibun anil masyayikh dimanapun dia berada. Di mana Gus? Mungkin mulai di rumahnya. Ketika dia perempuan, dia akhlaknya bagus dengan suaminya. Ketika dia laki-laki, akhlaknya bagus dengan istrinya. Ketika dia menjadi seorang anak, akhlaknya bagus terhadap orang tuanya. Sesimpel itu. Ketika dia menjadi ketua RT, dia akhlaknya juga bagus dengan lingkungannya. Jadi ketua RW, ya apik karo sembarange, sampai lurah sampai dur-dur. Lah ini naibun anil masyayikh. Jadi pengganti gurunya ini memang berat. Nah, maka dari itu kalau memang mengaku santri, jangan hanya seneng gestori tok, tapi gimana di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga kecil panjenengan, keluarga besar panjenengan mampu menjadi naibun anil masyayikh. Ini penting banget, penting banget. Lah, setelah nun hurufnya apa? Santri. Tak ini bimakna taibun anid dunub. Orang itu kalau benar-benar mengaku dirinya santri, dia harus istiqomah bertobat kepada Allah.
Gus, tapi kalau pendosa garangan seperti saya belum lepas dari minum, saya belum lepas dari kemaksiatan, saya belum lepas dari ini. Kalau kamu sudah mantap mengaku menjadi seorang santri, jangan bosan-bosan bertobat walaupun masih diliputi kemaksiatan. Karena saya yakin orang yang istiqomah bertobat kepada Allah walaupun dulu memiliki masa lalu buruk, terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Mungkin garangan-garangan tambah apik kabeh. Surabaya muga-muga garangane tambah sudo. Amin Allahumma amin. Kullu ibni Adam khata'un. Kata Rasulullah, setiap anak Adam itu pasti berpotensi berbuat salah semua. Penggayane ge dosa kabeh. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi saapi-api pendosa, sebaik-baiknya pendosa ibun fil khairat. Ketika dia itu mengaku dirinya seorang santri, pasti dia suka dengan perkara-perkara yang baik, kebaikan-kebaikan. Makanya seemosi-emosinya santri ini tidak ada yang anarkis. Nyanti ngali Dewi Ngenjing beberapa hari yang lalu ono santri tersinggung, kaya kula ngene tersinggung karena gurune niki diliput TV. Niki Masya Allah sak demo-demone santri sing diwaca istighosa, sing diwaca hizib, sing ngelok niku diuncali dibatin tarmihim poh kono wis nguyuh kangelan. Kobel-kobel anyang-anyangan kaya Margono ngono kuwi. Dah. Santri kayak gitu, tapi kalau tidak santri mungkin terprovokasi, mungkin apa, jangan sampai. Kita yang santri-santri rohibun fil khairat boleh menyampaikan aspirasi, boleh pengen nyampe nih nopo sareng-sareng pareng. Makanya dicontohkan luar biasa niku kita demone santri-santri. Nggih kula dipingi isu isir kowe melok mangkat, tapi yo pas repot sesuke mangkat dhewe. Sesuk mangkat dhewe. Lho, santri ngoten niku rohibun fil khairat, seneng kali perkawis sae. Ketika beliau itu menyampaikan sesuatu pasti yang baik-baik. Lah ini istimewa. Jadi sing diwaca istighosa, sing diwaca hizib, sing diwaca donga, ora bakar. Siap tidak anarkis? Istimewa. Lah niku santri rohibun fil khairat, seneng karo perkara apik. Niku mila Masya Allah awake dhewe niki kudu santri tenan. Ulama-ulama kita harus kita jaga. Bahaya tenan. Ulama-ulama itu dijogo kabeh. Kados wonten Syekh piyantun alim ngeten iki. Bu Khofifah niku hobine hormat kalih tiyang alim. Luar biasa. Ketika ketemu saya di Mekah di apa, yang diceritakan orang alim, memang orang alim itu ya Allah menerangkan hati. Nggih, walaupun kita kadang yang dijelaskan apa kita nggak paham. Loh, nyun sewu. Ketika Syekh nanti sambutan, pasti garangan-garangan sing ora pahami dikira donga paling. Wong saya itu pernah mendatangkan Syekh dari dari Libanon. Nah, Syekhnya itu sambutan bahasa Arab. Garangan ini rumahnya karo mantuk-mantuk. Barang saya mulai nek muni ngene jenenge. Gus niku wong sinten ket mulai awal sampai akhir kok donga terus. Oh, cah geblek panjenengan. Ono nek kancane malah ngene. Gus niku wau saya apal Quran kok. Heeh, lha nyapa? Kek awal sampai akhir kok maca Quran terus. Kuwi bahasa Arab tolol aku ya. Garangan. Tapi bukan masalah itu. Mereka semua padang terang. Ono kiai, makanya ulama-ulama itu selalu menasihati putra-putranya, jalisil ulama. Duduklah bersama ulama. Wazaimun birbatai. Kalau perlu ini loh, dengkul ki apa bahasa Indonesia nih? Kurino bahasa Inggris ra roh aku. Lutut, kalau perlu lututmu dengan lututnya ulama ini tempelkan. Tapi bukan berarti nanti teman-teman atau Pak Sikda nanti nempelkan dengkulnya ke dengkul saya. Bukan berarti seperti itu, ngomah keplowe sing kena ilatu-latu kepiar malah. Nah, bukan seperti itu. Maksudnya apa? Dekatilah sedekat-dekatnya. Fa innallaha azza wa jalla. Karena sungguhnya Allah azza wa jalla yu'il quluba binuril hikmah. Menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Makanya santri ini padang terus. Orang enek ceritanya santri ini susah kan orang enek. Lho nggih, nyun sewu. Jangan lihat gak fenomena yang barusan
di saudara-saudara kita pondok pesantren Al-Khazini dalam keadaan apapun, santri, masya Allah, masya Allah. Kulo niku ningali sampai nangis. Ya Allah, kulo pengen mondok nih. Jadi wong-wong sing liya-liya yang ngelokne pesantren iki piye-piye malah kulo pengen mangkat ning pondok nih. Masya Allah. Dalam kondisi terjepit, masya Allah kelingan. Ayo sholat, sholat. Dalam kondisi kesulitan nyuwun sewu. Ini garangane Gus Idam wis miso-miso. Itu baca istighfar. Masya Allah, baca sholawat. Ditanya sakit enggak? Sakit semua. Tapi mari ndonga, ya Allah, sabar nggih, sabar. Lah ini loh santri. Kondisi apapun dia tidak pernah mengeluh. Masya Allah. Untuk para korban-korban Al-Khazini, santri-santri, semoga husnul khotimah. Dan kita semua mendapatkan keberkahan dari tholabul ilmi beliau-beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah itulah santri, suka dengan perkara kebaikan, suka dengan perdamaian, sing rukun, sing guyub. Nah maka dari itu saya minta tolong kita semua kalau berkumpul santri ini kados ngeten niki. Kemarin di Lirboyo berkumpul, masya Allah, ratusan ribu santri. Waktu Ibu Khofifah ke sana, wah ratusan ribu santri sama Habib Syekh kemarin. Di sini peringatan hari santri, kumpul santri jamaah sembarang kalian sak ini mbani, masya Allah. Monggo kita jaga daerah kita masing-masing, jangan sampai terprovokasi. Sak niki niku cobone awake dhewe kabeh napa? Berita di sosial media. Allah Subhanahu wa taala sampun meseni awake dhewe. Wala takfu malaysa laka bi'ilm. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang belum benar-benar kamu ketahui kebenarannya. Uwong kuwi nek gampang percaya karo sesuatu sing rung dingerteni kebenarane, mesti gampang mumet, gampang budrek. Ngerti ning TikTok apa? Wah, iki Gus Idam ngene. Wis percaya, tak. Ternyata hasil dari orang-orang yang hasud, ternyata hasil dari orang-orang yang iri dengki. Kayak santri di framing seperti apa? Tawadhu katanya feodalis, ro'an ngalah barokah tabarukan katanya perbudakan. Lah ini kan memang framing-framing orang yang tidak tahu. Wes niki wis angel jelas nih karo wong sing ora santri angel. Wis ora dijelas nih. Weh, wong liya ngerti apa? Weh, cocok. Dadi ngoten niku. Awake dhewe aja gampang terprovokasi. Kita tetap satu, rukun. Wis rukun, kompak kabeh dijogo. Ana isu-isu apa, aja gampang percaya. Ngoten nggih? Aja gampang percaya, ditelak asik, syukur-syukur dicethuk isik, tabayun. Lho nggih, jenengan wong rumah tangga karo bojomu kok gampang-gampang salah paham. Lah iki ning video ngene lho Mas, ini video ngene. Waduh, lah kuwi bedina piring pecah. Nah, komunikasi niku penting. Wa asiruna bil ma'ruf niku penting. Lah niku santri niku harus seneng karo perkara sing apik. Hurufnya sak isih ra. Yang terakhir apa? Ya. Yang dinamakan santri itu ya di situ bermakna yarjus salama fid dunya wal akhirah. Seorang santri itu adalah orang yang mengharapkan keselamatan dunia akhirat. Makanya santri itu masya Allah, selain dia itu memang tekun bekerja, dia itu fokus istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tujuannya membentuk dirinya agar benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena santri ini ngerti wong mulya iki ora kok wong sing akeh duwite, wong mulya iki ora kok wong sing populer kaya Gus Idam. Apa Gus Idam masamu kok kira mesti mulya nih? Dereng karuan. Wong populer iki ya ora penak belas kaya aku. Lho tenanan. Gus Idam viral ngene iki beh kadang ya ora penak. Lah piye lho, mandeg ning rest area mangan, lekas rong sendok ngono wong teko. Gus foto, soto enak-enak diabapine. Beh budrek sirahku. Mbok idune moncrot duduhe tambah. Lekas ngombe sak cegukan ngono wong teko neh, Gus ngalah barokah, es teh disaut. Wah. Aduh, arep nesu iki ya follower. Budrek ya dhewe ya. Lekas metu neh, saya kemarin Pak Jenderal di Bojonegoro saya itu ngaji. Saya bilang ke Jimber,
carikan masjid, aku pengen sholat karo pisan di kamar mandi saya gitu. Akhirnya bangun tidur toh, turun mobil bangun tidur, kan mobil saya yang besar, HS ngoten nika, kaya ambulan kayak tak kei kasur. Jadi tangi turu ngeten, wis masih badul-badul ini jenderal, masih badul-badul Bu Khofifah. Nah setelah bangun, di luar itu yang video sudah banyak. Jadi saya turun mobil dihitungi, 1, 2, 3. Ket mulai cah cilik sampai tuwek video kabeh. Oh video, akhirnya bedane sarung sih, gudut-gudut. Lah, saya masuk kamar mandi, iki kok ya enek sing melok ngentut nih sitok. Gayane wira-wiri sitok. Lanang ngono wira-wiri ngono. Mari kuwi moro-moro HP-ne digenekne. Ngene. Bar delok to bar. Sarung kurung tak klorot wis di video kae lho. Lah iku nek malah ngerti jeroanku ya repot iku aku. Iku kok dikira ning aku macem-macem iki aku ya ngono. Piye iki? Akhire jebur Pak, riyen to guse niki lho tasik nebi ing kamar mandi. Ya Allah aku ya mek budrek aku. Ning gedeng lho iso di video wong. Masya Allah viral iso ra penak koyo ngene aku ya ngono. Lah nggih, ya seperti itu. Nah, kita di mana wis foto apa nek mak-mak ngono kadang sak jam ngene terus tibakno videone rung dipijet. Kuwi wonge ya teko, biasanya kudung kuning lho. Lah. Masya Allah. Ya Allah. Dalam pakai filter. Jadi kadang jadi kadang itu mulai awal sampai akhir kayak gini. Tibakno videone rung dipencet teko ngomah ngamuk nesu. Kok renek gambare guse sing diseneni bojone. Aduh, pancen wanita maha benar. Enek iki. Lah niku. Masya Allah. Jadi viral populer dereng karuan. Mulya sing tenanan niku pripun to? Mulya sing tenanan niku inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Makanya luar biasa. Benar. Pondok pesantren Al-Khazini bisa jadi orang-orang mengatakan kiainya atau tokohnya atau ustadznya atau pemborongnya tidak berhasil membangun bangunan. Tapi diakui atau tidak, beliau berhasil membangun akhlak dan ketakwaan seorang santri yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Masyayikh Al-Khazini. Lengke, sapa sing iso ngono kuwi nek ora kiai? Kiai. Masya Allah, ya Allah. Kula niku sampe isin. Jadi mari roh kejadian niku isin. Kula dudohi cah-cah delok koyo ngene iki lho. Kondisi koyo ngene lho, salate dijogo. Ning rumah sakit tayamum. Tayamum sikile enek sing tugel napa sik salat. Lah jenengan iki lho iso mlayu, iso jempalian, salat ngono ya. Setahun pisan Idul Fitri tok. Lah. Aja takok wong teko mesti teko kabeh, ora penak aku. Aja disawang, aja disawang. Nek mulane beda karo santri Al-Khazini, wah istimewa, takwa luar biasa, adab luar biasa. Maka dari itu kudu mantep dadi santri. Insya Allah akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kriteria mulia ini bukan masalah populer, bukan masalah banyak uangnya, bukan masalah tinggi jabatannya, tapi kriteria mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dadi wong takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lho, takwa niki makna spesifike niki mboten kok namung melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, mboten namung niku tok. Takwa niki nek wonten kitab Al-Mabadiul Falaqiyah maknane tak niki tawadhu. Uang ini pancen bertakwa kepada Allah, dia tawadhu, adab asor sampai mencapai momen yang namanya man tawadhu alillah rafa'ahullah. Orang kalau tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak Bu Khofifah ini lho. Bu Khofifah lho mboten Pak ulang lem-lem karena di depan beliau tidak. Ternyata kan beliau alumni Khadijah. Khadijah kan ada yayasannya, ada pesantrennya, ada tahfidznya dan sebagainya. Saya tadi kan di situ. Beliau santri menjaga ketawaduan beliau. Ada kiai, ada tokoh, beliau selalu tawadhu, adab asor, tidak pernah jumawa. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ketakwaan yang benar itu seperti itu. Kok uang aku takwa tapi uangnya kemelete, ledak-ledeh. Nah ini bahaya. Bahaya. Maka dari itu kita harus belajar tawadhu.
apapun posisi kita, kita harus saling menghormati satu sama lain, khususnya kepada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tawadhu itu bukan feodalis. Orang tawadhu itu bukan perbudakan. Itu salah satu bentuk penghormatan, bentuk terima kasih kepada seorang guru. Karena guru itu adalah murabbi ruhi, sing nuntun ruwe awake dhewe. Lha awake dhewe iki nek ruwe ora dituntun bahaya lho. Sampeyan salat iso madhep ngetan lho. Mulakno laulal murabbi ma'ruf turabi. Jikalau tanpa seorang guru kamu tidak akan tahu siapa Tuhan. Ulama kudu dijogo, kiai kudu dijogo. Makanya itu istimewa itu. Santri-santri itu istimewa itu. Ada kiai kok gini-gini bos langsung bergerak. Enggak usah kesuwen, tapi tetap menjaga ketawaduannya. Setelah tak di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falaqiyah, hurufnya apa? Qaf. Qaf ini bermakna qanaah. Qanaah itu menerima takdir Allah dengan sebaik-baiknya, tidak mengukur kenikmatan dirinya dengan nikmat orang lain. Nerima takdir Gusti, sadar bahwasanya setiap manusia memiliki bagiannya masing, cobaannya masing-masing. Lah ini qanaah. Lah yang bisa mendidik qanaah itu siapa? Ya ulama, ya pesantren. Akhirnya nerimo. Orang atraksi, orang kaya jenengan panggah kurang, akhirnya kena pinjol, akhirnya kena mekar, akhirnya menghalalkan segala cara. Naudzubillah min sing qanaah, wayahe duwe ya duwe, nek rong wayahe duwe ya sabar. Qanaah. Setelah qaf apa hurufnya? Takwa. Wawu di sini maknanya adalah waraun. Orang itu kalau memang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan waraun, mampu menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjauhi sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah yang bisa mendidik seseorang menjadi orang yang waraun, wirai, niki sinten? Nggih kiai, nggih ulama, nggih pesantren. Maka dari itu aja leret tenan. Jadi santri aja leret. Setelah wawu hurufnya apa? Takwa, langsung ya. Damel ya. Takwa, ya ini bermakna yakin. Ketika kamu sudah menjadi orang yang bertakwa, kok wis ngibadah ning Allah Subhanahu wa taala, niate golek ridhone Gusti Allah, yakin bahwasanya ketika kita itu mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Allah, insya Allah kita akan mulia, kita akan selamat. Walaupun kita tidak diakui di hadapan manusia, insya Allah kita harus yakin diakui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku takwa niku ngoten niku. Lah wong nek wis bertakwa, wong kuwi mang bakal mulya ning ngarsane Gusti Allah. Jadi runtutane ngoten niku, santri adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, pilihan dari Allah. Ketika dia itu memang benar-benar santri, pahami mulai sin, nun, ta, ra, niku wae. Ya, niku wae. Kemudian ketika sudah menjadi santri, pupuk dirimu agar menjadi orang yang bertakwa. Ket mulai tawadhu, qanaah, wirai, yakin, mantep. Lah niku. Lho wong niku nek mantep, pokoke saben uripe mantep golek ridhone Gusti Allah. Man iltamasa ridha Allahi bisa khotin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang dalam hidupnya itu mencari ridhonya Allah, dia itu akan dicukupi oleh Allah dari bergantung dari orang lain. Untuk dekengan pusat sehat dilalang pokoknya digampang nih urusannya kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi AIDKB urusannya digampang nih kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo biar tambah adem, biar tambah semangat, bareng-bareng baca sholawat Jibril. Saya minta tolong yang bawa HP flashnya dinyalakan. Coba baterai entek, mulai juga power bank. Apa cepno genset Mas Helmi? Ya, alasannya enek. Yo flashnya dipak nih. Flashnya dinyalakan. Ayo, flashnya dinyalakan. Yang mau nyalakan flash, tak doakan rezekinya lancar, umurnya barokah, rizkinya barokah,
Keluarganya Barokah, monggo sing belakang, flashnya kurang banyak tuh witing toh. Sesuk tak tekon ning Surabaya nenek akeh. Semua dinyalakan. Yang mulai di jalan raya, di taman-taman, ayo dinyalakan semuanya. Bareng-bareng baca sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Digerakkan yang kompak kanan kiri kompak. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum kita melanjutkan ngaji, biar dipimpin doa oleh guru besar Madhab Syafi'i dan ilmu qiraat dari Al-Azhar Mesir, beliau Syekh As-Sayyid Abdul Aziz Ahmad As-Sahawi Al-Husaini. Nanti ketika habis itu beliau istirahatkan nggak apa-apa, nggih, karena beliau sudah sepuh. Nyun sewu, saya pimpin doa. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. الذي ملأت قلبه من جلاله آمين. وعينه من جماله وأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين. أتقدم بالشكر والتقدير أولا لكم جميعا على هذا الاستقبال وهذه الحفاوة العظيمة التي تلقيتمونا بها وما كنت جديرا بذلك. وإلى السيدة الكريمة خفيفة عند الفرونسة آمين يا الله محافظ جاو، أدعو الله تبارك وتعالى أن يتم عليها النعمة وأن يوفقها وأن يحفظها من كيد الحاسدين والحاقدين وأهل الشر أجمعين، وأن يمكن لها وأن يوفقها في رسالتها وفي مهامها، وأشكرها شكرا جزيلا ولكم جميعا. أيها الأحباب، وصية صغيرة ومهمة جدا تدخلون بها الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني بعمل يدخلني الجنة وأقلل علي. قال لا تغضب ولك الجنة. احفظوها لله، والحديث ده شرحته في الجامع الأزهر عدة مرات. أوصيكم بتقوى الله تعالى وأدعو الله تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم وفق آل أندونيسيا جميعا لما فيه رضاك، وارفع عنهم البلاء والوباء والشر وجميع المكروه، ووفق رئيسها وشعبها وحكومتها
ولما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ووفق السيدة خفيفة فرونسة أدور فرونسة إلى ما هي بصالح من، واحفظها من كل شر، واحفظها من الحاقدين والحاسدين وأهل الشر أجمعين، واحفظ شعب أندونيسيا جميعا من كل شر ومكروه، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وإلى وجه حبيبك سيد الأولين والآخرين، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وبارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة مهديين آمين. وشكرا لكم جميعا، وأخص بالشكر السيدة خفيفة إدوار فرنسا وجميع القائمين على محافظة جاوة، ولكم جميعا الشكر والتقدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak untuk Syekh As-Syaikh Abdul Aziz Ahmad Al-Syahawi Al-Husaini. Masya Allah. Alhamdulillah, kita keberkahan doa dari orang alim. Jadi ini nikmat yang luar biasa. Ibnu Qayyim itu mengatakan al ulama fil ard bimanzilatin nujum fis sama bihim yuhtada. Para ulama di bumi itu laksana bintang-bintang di langit, yang mana dengan mereka, dengan beliau-beliau para ulama, manusia akan mendapatkan petunjuk. Wa idan tomasat an nujumu tahanna subid dulam. Jika bintang-bintang itu padam, maka manusia akan tersesat dalam kegelapan. Milo Masya Allah, mugi-mugi ulama-ulama ibn Allah, piantun-piantun alim kados beliau senantiasa dipun paring kesehatan lahir batin. Nggih, Masya Allah. Nggih. Nggih, mungkin kalau beliau istirahat biar gak apa-apa, karena besok dawuhipun ibu wau langsung ke Kairo, kuntur ke Kairo. Masya Allah, sampun sepuh. Nggih, ngapunten. Masya Allah, jauh-jauh dari Mesir ke sini berkahi. Iki rezekine awake dhewe kabeh nggih. Mugi-mugi putra putri wayah panjenengan dados piyantun ingkang alim, ahli ilmi wa ahli khair. Nggih. Masya Allah. Nggih, nggih.
Loh, kita lanjut. Beliau kersane istirahat. Dalam? Sopi. Wah ngopi. Iya. Wah enak ta iki, Mak. Sekali-kali. Sungkan, aja ngerokok sungkan. Ini ada yang dari jauh mana? Jombang. Kuning itu dari mana? Surabaya. Sik. Yang kuning dari mana? Suramadu. Madura ada enggak Madura? Madura. Tapi kerja di Surabaya. Enggak, rumahnya mana? Pamekasan. Coba ini dulu. Berdiri dulu. Ya, izin tadi Ibu Gubernur nganter beliau, Syekh. Iki macak piye to iki? Kok ya enek neh iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah nih guys. Perkenalkan namanya siapa, terus dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hanif Akodir. Panggilannya? Hanif, Gus. Dari Pademau Pamekasan. Asli Madura, Gus. oh, asli Madura. Oke. Berarti kita itu Tetan TV. Nggih. Enggi. Nggih. Pamekasan. Terus kerja di sini apa? Enggak kuliah, Gus, tapi pengen ngaji. Lihat di Kuliah di mana? Di Pamekasan. Kuliahnya? Di Pamekasan, Gus. Kuliah di Pamekasan, rumahnya Pamekasan. Oke. Berarti berangkat dari Pamekasan. Nggih, Gus. Kapan berangkatnya? Tadi siang, Gus. Naik Ngebis. sendiri. Nggih. Loh, motivasinya apa kok pengen ngaji? Ngefans sama sampean, Gus. Loh. Gus Idam kan sering pakai bahasa Jawa. Apa paham? Lucu, Gus, bahasa Jawa itu, Gus. Oh, bahasa Jawa itu lucu. Oke. Madura lebih lucu lagi. Dari tadi banyak agak ngerti saya, Gus, tapi ikut ketawa gitu. Ketawa. Lah yang disuka sama Gus Idam apa? Kan nggak tahu bahasanya, ikut ketawa. Ganteng manis, Gus. Lah laki-laki kok suka sama laki-laki? Suka berokahnya, Gus, gitu. Oh ya, amin. Kuliah semester berapa? Semester 4, Gus. Jurusan apa? Tafsir Al-Qur'an. Wah, Masya Allah. Jangan lihat orang dari casingnya. Weh. Ya, penampilannya kayak gini loh. Masya Allah, ternyata hatinya penuh tafsir Amin. Al-Quran. Amin, Gus. Oh. Yang defend selain itu apa lah? Cak Danu, Gus. Ngefans sama Cak. Oh, Cak Danu. Oke. Iya, Cak Danu itu juragan sate. Pamekasan itu Cak Danu. Loh, dia bahasa Madura bisa loh Cak Danu itu. Salam Assalamualaikum, Cak Danu. Oke. Cak Danu. Kalau Cak Badol itu juragan soto itu. Jadi umur kamu berapa, Mas? Siapa tadi panggilannya? Kohir. Hanif. Oke. Umur kamu berapa? 22, Gus. Oh, 22. Impian himbahnya, cita-citanya pengen jadi apa besok? Pengen membawa para bajingan ke jalan Allah, Gus. Oh, pengen membawa para bajingan ke jalan Allah, Citra. Pengen kaya, Gus. Oh, pengen kaya. Oke. Siap, semoga kaya dan mampu membawa bajingan ke jalan Allah. Amin, Allah. Madura. Nyuwun doanya, Gus. Aku lahirin yang Suramadu. Enggak kok kira tenan. Iya, nah ini sendiri nanti pulang sendiri. Oke, Gus. Kenapa dulu kok milih jurusan tafsir waktu kuliah? Karena pengen tahu Al-Quran, Gus, biar cakep gitu. Maksudnya biar tahu ilmu Al-Quran, Gus. Masya Allah, luar biasa. Karena ketika dengerin orang-orang baca Al-Quran, hati jadi gemeteran, Gus, gitu, Gus. Walaupun nggak tahu maksudnya, Gus. Enggak apa-apa. Yang penting besok bisa bawa bajingan ke jalan Amin. Allah. Jih, matur suwun, panas nih, nggih. Gara-gara Hanif saya dapat kopi panas. Terima kasih. Tapi Hanif dulu enggak bajingan ya, bukan ya? Ya, Dulu masa lalunya. punya, Gus, dikit. Oh, punya masa lalu Dikit, Gus. gelap dikit ya. Ya. Oh, ternyata bajingan juga. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kuliahnya rajin. Amin. Istimewa. Kapan rencana pulang ke Pamekasan?
Insya Allah besok hari Jumat Gus. Duh, nginep di mana nanti? Di rumah teman kosnya ini Gus. Oh, di kos-kosan. Hati-hati loh ya di kos-kosan. Oke Gus. Jaga diri, jaga iman, Oke. dan jaga lato-lato. Alah. Mohon doanya Gus. Gimana? Doa buat apa? Pengen ke Mekah Madinah Gus. Ya, semoga segera diijabah. Saya awal November ke Mekah. Saya umroh. Tapi saya agak punya uang Gus. Gua nggak punya uang, nabung dulu, Cok. Nabung dulu, nabung sama doa dulu. Oke. Nah, ini ada, wah, ini ada sangu. Uang sangu itu bahasa Maduranya apa? Sanggup Sangoh, Egi engge. Ombolen Ini ada sangoh dari Ibu Gubernur, Ibu Kofifah. Bro Gus. Buat tabungan nanti biar bisa umroh. Oke Gus. Sama ini ada tambahan dari Bapak Yanwar, Kepala Biro Umum. Sama ada saudaraku dari Bapak Sekda, Bapak Adi Karyono. Orang baik ini Pak Adi ini. Uangnya buat apa kira-kira? Buat ke orang tua Gus dan nabung. Nabung, beneran orang tua. Oke Gus. Coba baca sholawat dulu. Sholawat apa? Madura boleh, salam kerong boleh. Oke. Salam kerong hafal ya? Ada nanti Gus. Ayo coba, nanti biar dibantu oleh Cak Danu. Ayo, Hanif, salam kerong, Pamekasan. Ini Islam kerong gak apa Gus. Selalu apa aja ya Gus. Salam kerong dibarengi Cak Danu gitu. Kamu nyambung, ayo. Bareng-bareng gitu. Walailah. Apa? Bahasa Madura, sholawatan yang qasidah yang hafal apa? Istighfaran juga ada Maduranya. Ayo ya wis itu wis, istighfaran Madura itu wis. Oke. Allahumma salli wa sallim Masya Allah. ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi. ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi. ya Rasulullah salamun alaih Ayo bareng-bareng. ya Rafi'a sya'ni wa taraji atfatayyaji radal alami ya muhailal judi wal karami idola kita Nabi Muhammad tauladan kita Nabi Muhammad pembimbing kita Nabi Muhammad tauladan kita Nabi Muhammad istighfar Gus Lompat. Astaghfirullah Ayo bareng. Rabbal baraya astaghfirullah minal hadaya Allah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal hadaya satajana bekal mulai Allah abli boleh tua muda tak ebeleratin ganteng apa boleh amal bagus
kabaile oleh Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa hab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, bagus loh suaranya ya. Kamu di rumah vokal, Mas Hanif? Iya latihan sendiri itu Gus, ketika lihat Cak Dano latihan sendiri. Wah, gila, Cak Dano, T1 Dano. Ngopen Cak Dano. Iya ya Allah, Masya Allah, luar biasa loh. Penampilannya enggak kelihatan kalau ahli tafsir, jurusan tafsir Quran kok kuliahnya. Masya Allah, terus suaranya juga bagus ternyata, istimewa. Masya Allah, direkrut jadi tim hadroh. Kok gak iso kuliah no. Tapi waktu dia bahasa Madura, wah pusing saya, gak tahu. Gak mudeng kalau toleh. Itu hebatnya orang Madura Gus. Apa? Walaupun gak ngerti tetap sayang Gus. Wah, Madura terbaik. Banyak kok teman-teman saya Madura, banyak orang baik-baik semua. Dan istimewanya orang Madura itu yang paling mencolok apa? Selalu cinta terhadap ulama. Itu tenanan, bener. Bahkan saya itu kalau umroh itu mutawif saya itu banyak-banyaknya orang Madura. Wah, kalau melayani ulama luar biasa. Bahkan saya punya sahabat istiqomah ngaji di Sabil Tobah itu, pondok pesantren Nurul Khalil, Lora Abdullah Zubair. Oh ini istiqomah. Jadi habis ngaji di Sabil Tobah, pulang itu subuh ngimami di pondok pesantrennya. Beliau tawaduk luar biasa, Masya Allah. Orang Madura kayak gitu, istimewa. Makanya keluar kemana-mana orang Madura banyak yang jadi orang kaya, orang sukses. Semoga kamu sukses dunia akhirat. Amin Allah. Ini ada rezeki. Nggih, Bu Gubernur, ini tadi ada dari Pamekasan ini Bu Gubernur. Dari Pamekasan namanya Hanif, kuliah jurusan tafsir Al-Quran. Walaupun penampilannya kayak gini, tapi ahli tafsir Quran ini. Nggak ngetoki, suaranya bagus ini tadi Bu Gubernur. Ini ada rezeki dari Bu Gubernur, Pak Sekda, terus ada rezeki dari Pak Yanwar, Kepala Biro Umum, dapat uang bisa untuk modal umroh 2 juta. Katanya pengen umroh loh. Iya Gus, pengen ke makamnya Rasulullah Gus. Oh, Masya Allah, pasti secepatnya lah. Insya Allah. Boleh kata-kata Gus? Kata-kata apa coba? Wah iya. Oh dari Ibu Gubernur. Isinya apa Mas Hilmi? Dapat sarung dari Ibu Gubernur. Cair. Oke. Jadi nanti untuk Bapak umroh ini sarung dari Ibu Gubernur sama uang. Ada uang 2 juta. Coba kata-kata apa? Kata-kata Bang Hanif. Kata bahasa Madura duluan Gus. Oh iya, bahasa Madura dulu terus Indonesia gitu ya. Oke. Tak mikir ruah, tak mikir si dimah. Kadang abah lupa cek patir ya, tak ngantos tua. Kalau bahasa Indonesianya lain kata-kata bahasa Indonesianya Gus. Terkadang bukan keadaan yang membuat kita rapuh, tapi jarak kening dan sejetah kita yang terlalu jauh. Oke. Sing bahasa Madura memang lebih mumet aku. Tapi istimewa lah. Terima kasih ya. Kapan main ke Blitar ke tempat saya? Ada rencana Agus kalau ke Idin memang ke sana Agus langsung suan ke Ajunan Gus. Oh iya, Ajunan nih apa Pak? Sampai ya. Oh iya. Aku tahu belajar. Karena saya biasanya bahasa Inggris. I miss you Gus. Oke. I miss you too. Lop-lopan. Ayam lop-lopan. Oke, terima kasih. Doakan Ibu Gubernur apa doanya sama Pak Wagub. Semoga Bu Hovifah
dan wakilnya dan seluruh Jajarannya. staf jajarannya, semoga oleh Allah diberi keberkahan. Amin. Semoga diberi kekuatan dalam menjalankan amanahnya serta sabar di setiap ujiannya. Serta Amin. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara maju dan jaya terus. Amin. Madura punya terbaik. Oke, terima kasih ya Mas Hanif. Mohon maaf loh kalau Gus Idam bahasanya ada yang salah, mohon maaf. Oke Gus, Siap salah. bilang barokah Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang jamaah militan ada yang di luar sana. Ini sabar dulu ini. Gresik ada Gresik? Gresik mana? Yang Gresik aja. Nah, belakang Gresik. Ujung kuning baju hitam Gresik. Gresik ya. Coba Gresik dulu. Masya Allah. Oke, duduk dulu. Yang bapak-bapak duduk dulu, ibu-ibu dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you, Gus Idam. Langsung ditembak di tempat. Oke, namanya siapa Bu? Ibu Yayu Dari dari Gresik Bunga. 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 Berapa orang Bu Yayu? Rombongan 24 orang. Naik? Naik angkot Berangkat jam? jam setengah 5 Oh, setengah 5 nyampe sini berarti habis maghrib. sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Iya. Paling jauh mengikuti saya di mana? Ya barusan ini. Ini pertama kali berarti. Belum pernah ya. Lah kenapa kok tiba-tiba berangkat itu ceritanya gimana? Ya gimana ya? Kepingin ngefans sama Gus Idam. Soalnya lihat di YouTube terus. Nggak langsung gini. Lah kok tahu jadwal saya di sini? Dari siapa? Dibilangin ada Umi Eli. Oh, terus Iya. dibilangi kalau Dibilangi. saya di sini. Iya. Setelah hadir langsung gimana? Biasanya kan lewat sosmed. Setelah Iya. hadir langsung gimana rasanya? Seneng banget. Senengnya gimana loh Bu? Saya penasaran ya. Ya senengnya ya nggak kayak di YouTube gitu yang aslinya gini. Wah, ya sempurane. Setelan Surabayanan nih. Masya Allah, alhamdulillah seneng gih. Jadi nggak terasa mulai maghrib duduk di sini sampai jam segini nggak terasa. Nggak terasa, seneng banget. Nah ini loh, orang kalau ditransfer kekayaan di dalam hati oleh Allah ya seperti ini, hatinya tentram, ayem. Masya Allah. Alhamdulillah. Jamaah apa itu? Rutinan apa? 24 orang itu. Itu di musola gitu loh, jamaah rutinan gitu loh. Sholat. Kok jamaah sholat fardu? Iya, sholat, iya. Oh alah, urunan berarti ke sini. Iya, urun. Berapa per orang? 13.000. 13.000. Iya. Telulas ping rong 4 12 orang. 12 orang. Dua- Len kan len kan 12 orang. Ah. Terus urunan 13 ribuan. Ya, ini sama Ibu Gubernur uangnya diganti 500.000 untuk nanti cair. oh, cair. Ini nanti dibagi ya. Iya. Dikembalikan biar nggak urunan. Terus ini tak ambilkan sedekahnya Pak Sekda juga ada, dari Pak Yanwar Kepala Biro Umum ada. Nah, Alhamdulillah. Wah, tambahan buat jenengan pribadi ini dari Ibu Gubernur. Di sini apa ya Mas Ilmi? Mau kena ada. Mau Alhamdulillah. lengkap ini di sini. Uangnya dimasukkan di dalam 1.500.000. Alhamdulillah ya Allah Gustinya. Semoga Jadi barokah. uangnya dibagi. Kalau ini hadiahnya buat jenengan. Nggih, Uangnya dibagi ojo tukaran. Nggih, alhamdulillah nggih. Nah, doanya untuk para santri apa? Doanya untuk para santri. Semoga para santri gimana ya? Jenengan pernah mondok enggak? Gak pernah mondok. Oh ya, doanya apa? Semoga para santri. Semoga para santri yang perempuan makin soleha, Terus? yang laki makin soleha. Grogi. Enggak apa-apa. Direkdet Gus, matur nggih. Nggih, mboten napa-napa Bu Yayu. Nggih pun, matur nuwun Bu Yayu nggih. Nggih, terima kasih no sama Ibu Gubernur sama
semuanya yang sudah Matur Bapak suwun, Sekda dan matur kawan-kawan. suwun Gus Idam, nggih matur suwun nggih. Nggih. Mangga lali deh ya wis. Coba salam. Bu Kofifa kula matur suwun nggih. Nggih. Semoga makin jaya, makin sukses. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, makasih nggih, makasih. Mic-nya dikembalikan. Coba izin yang ada nggak yang dulu itu pernah nyantri alumni pesantren yang sekarang kerja atau apa, ada nggak alumni pesantren? Saya alumni pesantren ini kerja baju coklat di Surabaya. Coba ini coklat ini alumni pesantren mana? Sudah di situ aja Pak, di situ berhenti. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Izin nama saya Pratu Didi Slamet Suryanto dari Dinas Makodam 5 Brawijaya. Wah, luar biasa. TNI dia. Wah, istimewa. Masya Allah. Panggilannya siapa? Izin panggilan saya Didi. Mas Didi. Siap. Izin Mas Didi. Siap. Dulu nyantri di mana? Dulu nyantri di Bojonegoro, asli Bojonegoro. Nyantri di Bojonegoro. Berapa tahun? Alhamdulillah kurang lebih 5 tahun di Pondok Pesantren Al-Fauzi Kendal, Dandar, Bojonegoro. Masya Allah. Dulu waktu mondok memang sudah memiliki cita-cita jadi TNI. Dulu alhamdulillah belum pernah kayak gitu. Intinya setelah lulus diajak kerja sama saudara di Bandung, nggak taunya lokasi tersebut adalah lokasi TNI. Alhamdulillah dari situ berminat. Masya Allah. Izin Bang. Wah, sak leting iki. Sak leting iki. Izin. Dulu waktu di pondok itu pernah ngabdi nggak? Khidmah. Nggih ngabdi kalih Gus teng dalem. Bagian apa dulu? Kula masak Gus. Bagian masak. Nggih. Masakan Pak Yai sama Bu Nyai. Masak teng griyane yogane Pak Yai teng kene. Di duriannya. Nggih. Jadi masak itu berapa tahun jenengan? Kula masak kurang lebih setunggal tahun mawon. Batu niku kan teng mriku kan pondok Salafi Gus. Siap. Jadi teng mriku kan 5 tahun nggih masak ya Mbak, terus Masakan durian, kemudian untuk makan sendiri, masak sendiri. masak liwet. Selain khidmah masak, pernah khidmah apa? Melayani guru itu. Pembersihan dalem mawon. Oh, ini loh. Hasil survei membuktikan dulu waktu nyantri khidmah masakan kiainya, masakan gusnya, bersih-bersih dalam. Belum pernah terfikirkan kalau besok jadi TNI, tiba-tiba keluar pondok sekarang menjadi TNI, padahal menjadi TNI itu sulit. Masya Allah. Itu karena memang wa barokatuhu bil hikmah. Jadi ketika santri itu melayani gurunya, ini bukan perbudakan, ini memang murni salah satu bentuk terima kasih, pengabdian. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman alamani walau harfan wahidan. Aku itu hambanya orang yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Hamba, budak kita itu. Seolah-olah bahasanya seperti itu, seolah-olah artinya kita itu siap mau diperintah apapun. Nah ini contohnya. Mas siapa tadi? Izin Mas Didi Gus. Oh pakai izin TNI. Izin. Siap. Siap Mas Didi. Oke. Keren ini Pak Pangdam ya. Santri melayani kiai sekarang jadi TNI. Artinya santri itu bisa menjadi apapun itu. Dan ketika sudah menjadi apapun itu, saya minta tolong hatinya tetap menjadi seorang santri. Amin Gus. Masya Allah, luar biasa. Sudah menikah? Alhamdulillah sampun Gus. Izin anaknya berapa? Izin nanya satu Gus. Kenapa izin masih satu? Apa nggak pernah lembur izin? Alhamdulillah tasik 5 bulan. Istri di mana ini? Teng Bojonegoro Gus. Loh, kamu dinasnya di sini? Nggih. Izin silahkan main ke Blitar. Nggih siap. Wah, kene yo angkatan darat toh. Iya. Aku ya TNI, Pak. Nggih. Tapi ra ketompo mbiyen. Suka, wah, ini ada tambahan dari Pak Emil. Izin buat istri dan anakmu. Nggih Gus. Jangan buat kamu sendiri. Alhamdulillah. Nah. Gimana? Wah, sama dari Pangdam. Sudah umroh belum? Izin.
Izin belum. Yang tanya Bapak Pangdam. Diberangkatkan umroh sama Pangdam. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah. Pangdam, dibarengkan saya saja. Awal November saya berangkat. Maksudnya dibarengkan saya saja. Mau berangkat umroh bareng Pangdam? Sama saya. Oh gitu. Oke, siap. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, wah langsung loh Pangdam. Masya Allah, istimewa. Terima kasih Pangdam. Istimewa Jenderal. Masya Allah. Ini nikmat dari Allah lagi lah. Santri yang ini rezeki ini min haitsu la yahtasib. Ora disangka-sangka. Ini dari izin dari Bu Gubernur, dari Mas Wagub, Bapak Emil Dadak yang dianugerahi oleh Allah istri cantik. Dari Pak Sekda, dari Kepala Biro Umum dapat sangu umroh 2 juta. Amin. Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Bangga nggak jadi santri? Siap bangga Gus. Bangga nggak jadi TNI? Siap bangga jadi TNI Gus. Masya Allah, istimewa. Ya Allah, luar biasa. Gitu santri, keren, bangga malam hari ini. Oh sarungnya gitu. Siap. Oke. Terima kasih dong ke Pak Pangdam. Ucapkan. Izin terima kasih Bapak Jenderal. Siap, terima kasih semuanya atasan saya dan terima kasih semuanya untuk Ibu Gubernur dan wakilnya semuanya sejajaran. Terima kasih banyak. Wah luar biasa. Terima kasih. Salam ke keluarga ya. TNI banget. Izin segera salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selak malam. Beh aku suwi-suwi engko mulai pada izin aku. Beh gara-gara saiki ayo dhewe anak buah Pangdam ayo dhewe. Siap izin. Jangan angkat tangan, tak tembak. Aku malah galak banget aku. Wah langsung didatai itu umroh gitu ya. Coba yang alumni pesantren lagi ada nggak? Apa perempuan? Coba kita cek. Nenek. Kamu alumni pesantren? Alumni pesantren yang sekarang sudah kerja ada nggak? Kerja di guru TK sini. Oke, depan belum pernah dikasih loh depan ini grup ini. Ibu guru TK. Bentar. Ini orang-orang biar mantep jadi santri itu bisa jadi apapun itu. Yuk. Salam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin namanya siapa? Izin nama saya Ibu Arofa. Kalau di kampung terkenal dengan nama Bunda Arofa karena mengajar PAUD dan TK. Masya Allah luar biasa. Sudah berapa tahun Mbak Arofa mengajar PAUD dan TK? 15 tahun. 15 tahun. Berarti jangan orang sabar ini. Mengajar PAUD itu sulit loh itu. Sulit luar biasa. Bu Arofa dulu santri mana? Ngapunten, saya asli Gresik Balong Panggang. Saya dulu nyantri di Pondok Pesantren Syifaul Qulub, Desa Kelontok, Kecamatan Balong Panggang. Tepuk tangan Bu Arofa. Nyantri berapa tahun? Saya waktu itu karena orang tua kan ngapunten merantau. Jadi Siap. sejak kelas 1 SD sudah belajar di Pondok Syifaul Qulub. Sampai umur Kelas berapa? 6 menikah. Kelas 6 sampai? Kelas 6. Kelas 1 SD sampai kelas 6. Masya Allah. Berkahnya nyantri apa saja sekarang yang dirasakan? Alhamdulillah, karena waktu itu saya dari kecil kan sekolahnya negeri ya Gus. Siap. Sementara ngapunten keinginan untuk belajar agama itu sangat semangat. Akhirnya sekarang saya dikaruniai 4 anak, yang 1 sampun kapundhut, yang 2 hidupnya di pesantren dan salah satunya hafiz Quran Gus. Gila, rezeki. Santrinya Ibu Nyai Wafi, Pondok Pesantren Al-Hidayah 3 Bu Hafifah. Masya Dia Allah. biasanya khatamul Quran dan dalami Bu Hafifah. Masya Allah. Itu anak yang nomor 2. Nomor 2, yang Terus? nomor 1 mondok juga kelas 3 SMA di Pondok Pesantren Banu Hashim Waru. Santrinya Ibunya Faiza. Masya Allah. Nggih. Jadi itu putranya 2 itu. 2 yang satu Mondok masih semua. 5 tahun di rumah. Tadi saya titipkan abinya. Ngoten. Masya Allah. Ya Allah. Kalau di rumah ngapunten juga punya usaha dagangan Gus. Apa dagangannya? Saya memproduksi Ya dipromosikan nggak kunyit apa-apa. asem, beras kencur dan sinom. Ngapunten Bu Hofi. Nggak apa-apa, boleh, bebas. Ibu malah seneng ini. Rakyatnya bisnis ini. Nggih Seneng. ngapunten, alhamdulillah UMKM. kuasa Allah saya waktu itu awal-awal ngapunten Ibu Hovifah, awal-awal Ibu Risma menjabat jadi wali kota itu saya ikut tes, saya masuk di kelas psikologi UNER Bu Hovifah, Masa? gratis waktu itu Bu Hovifah, Ini loh. gratis tis. Asli produk pondok pesantren bisa sehebat ini, bahkan juga bisa bisnis sekarang jualan
jamu, sinom, dan anak-anaknya alhamdulillah juga menjadi seorang santri. Ya Allah, luar biasa. Dinaikkan Terus derajat. ngapunten saya cerita lagi Gus Napa? Idam nih. Dulu saya matur sama kedua orang tua saya. Kapan saya punya rumah di Surabaya? 2017 Bu Hovifah. Tetangga itu sama bilang gini, ya Allah guru TK bisa beli tanah sebesar itu di Gila. Gedang Sari. Santri. Nggih. Barokahnya khidmah kayak gitu. Akhirnya tahun 2017 punya rumah. 2018 saya dapat undian umroh gratis Gus Idam. Saya Masya sudah berangkat. Allah. Ya Semoga nanti antrian haji bisa berangkat sama abinya. Amin. Amin, amin. Pokok santri ya itu tadi kayak ngaji yang awal tadi, yakin. Sudah, pun dekengan pusat niku. Niki yang sangu banyak ini. Jenengan pun karena ini orang mulia ini, guru PAUD ini, mulia ini. Ini dari Pak Gubernur, Ibu Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, Kepala Biro Umum. Belajar sama ngapunten Ibunda Cita itu semangat sekali saya kalau Jamaahnya ngaji. tuh? Jamaahnya Al Yasmin tuh? saya nggih. Oh, ala Al Yasmin. Siap. Nggih, istiqomah pun saya top terbaik. Dapat rezeki titip untuk teman-teman Al Yasmin 1 juta, buat jenengan 2 juta. Masya Allah, matur nuwun sangat rezekinya Al Sudah, Yasmin. cukup. Sangat. Nggih. Matur nuwun sangat Bu Hovifah, matur nuwun Nggih. sangat Bu Sikdam, Semoga matur nuwun terus sangat sukses. Bunda Cita nggih, matur nuwun sangat. Wah, gini Sampun loh. nggih, Adabnya santri mangga matur wabarakatuh. suwun. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adabnya santri istimewa ya Allah. Kita bisa lihat ternyata santri bisa jadi TNI, santri bisa jadi pengusaha, guru luar biasa. Pasti ada yang lain-lain lagi, Masya Allah. Semoga seluruh santri-santri di negeri ini dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Dan karena ini juga mensyukuri 80 tahun Provinsi Jawa Timur. Semoga Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduknya ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan menurunkan barokah dari langitnya dan menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Pokoknya kuncinya jenengan kudu istiqomah takwa lan noto keimanan. Insya Allah Provinsi Jawa Timur ini akan menjadi provinsi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak, sareng-sareng kita baca sholawat nariyah. Nanti baca sholawat nariyah, baca sholawat asghil, kemudian baca tasbih, kemudian baca doa sapu jagat yang semangat. Sholawat nariyah itu salah satu wadhifah kakek saya, Al-Mukarram, Al-Maghfurlah, Simbah Yai Zubaidi Abdul Ghafur. Ini salah satu wadhifahnya, kegiatan rutinnya itu kakek saya itu. Alhamdulillah sampai tumbuh, doanya ampuh kayak ibu saya ini, bahkan sampai tumbuh cucu kayak saya yang nggak jelas tapi dicintai orang banyak kayak jenengan-jenengan ini. Salah satu amaliyahnya adalah sholawat nariyah kakek saya itu. Kakek saya kalau nariyahan itu baca 4.444 kali itu setiap malam Selasa dulu, malam Selasa atau malam Rebu gitu. Nah nanti setelah baca nariyah kita baca sholat asghil agar kita semua dijauhkan dari musibah dan bala, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari adu domba, dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang membahayakan diri kita. Kemudian kita baca tasbih agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca doa sapu jagat agar kita diberi kebaikan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan سيدنا محمد
الذي تنهل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال Muhammad وأشهد الظالمين اللهم صل على Ya Allah وأشهد jauhkanlah kami dari musibah dan bala ya Allah jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah أخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه Alhamdulillah wala ilaha Ya Allah turunkan rahmat-Mu ya Allah turunkan kasih sayang-Mu ya Allah wala ilaha والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ya Allah berilah kami kebaikan dunia akhirat ya Allah Atina Ya Allah wafil yang selamatkan kita dunia akhirat ya Allah وفي الآن وقنا عذاب النار. Semoga Jawa Timur selamat, Jawa Timur makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bareng-bareng kita istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.